Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai ruang hasil kali dalam yang disebut dengan RHD pada mata kuliah aljabar linier dan matriks. Dan ini adalah nama anggota kelompok kami. Dengan saya, Niko Nathanael. Subpokok bahasan pada kali ini yaitu yang pertama definisi RHD, yang kedua himpunan ortonormal, yang ketiga proses Gram-Schmidt. Yang pertama yaitu definisi RHD. Definisi RHD. Misalnya V adalah suatu ruang vektor dan maka notasinya yaitu seperti pada slide dinamakan hasil kali dalam jika memenuhi aksioma sebagai berikut. Yang pertama ada vektor U, vektor V sama dengan vektor V, vektor U, yang disebut juga dengan simetris. Yang kedua, vektor U ditambah vektor V, vektor W sama dengan vektor U, W, vektor W ditambah vektor V, vektor W. Ini disebut dengan sifat aditivitas. Yang ketiga, untuk suatu K bagian R ada konstanta kali vektor U, vektor V sama dengan vektor U, konstanta dikali vektor V sama dengan konstanta dalam kurung vektor U, vektor V. Ini disebut dengan sifat homogenitas. Untuk yang keempat, dalam kurung vektor U, vektor U lebih besar sama dengan 0 untuk setiap vektor U dan dalam kurung lagi vektor U, vektor U sama dengan 0. Seperti yang dicontoh ini, seperti yang di sifat ini yang disebut dengan sifat positivitas. Dan untuk slide selanjutnya, jika V merupakan suatu ruang hasil kali dalam, maka panjang sebuah vektor U dinyatakan oleh seperti itu lambangnya, yang didefinisikan oleh panjang vektor U sama dengan dalam kurung vektor U, vektor U pangkat setengah lebih besar sama dengan 0. Contoh yang pertama, ruang hasil kali dalam Euclides dalam kurung R pangkat N, misalkan vektor U, vektor V bagian dari R pangkat N tadi, maka dalam kurung vektor U, vektor V sama dengan U1 kali V1 tambah U2 kali V2 ditambah titik-titik atau dan seterusnya ditambah U vektor UN dikali VN. Hasilnya seperti ini. Panjang U, vektor U, vektor U pangkat setengah lebih besar daripada 0. Nah, dijabarkan, masukkan tadi yang rumus yang ini tadi. Rumus yang ini masukkan ke sini tadi. Untuk slide selanjutnya bakal dijelaskan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Rizal Afandi, NPM 1910101046. Di sini saya melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, untuk contoh kedua, misalnya W subset dari R3 yang dilengkapi dengan operasi hasil kali dalam. Ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V sama dengan 2 dikali U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah 3 dikali U3 dikali V3, di mana vektor U dan vektor V merupakan anggota
W. Buktikan bahwa W adalah ruang hasil kali dalam. Untuk menjawabnya, kita bisa menjawabnya dengan misalkan vektor U, vektor V, vektor W merupakan anggota W. Maka ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V sama dengan 2 dikali U dikali V1 ditambah U dikali V2 ditambah 3 dikali U3 dikali V3 sama dengan 2 dikali V1 dikali U1 ditambah ditambah V2 dikali U2 ditambah 3 dikali V3 dikali U3 yang hasilnya sama dengan ruang hasil kali dalam vektor V, vektor U. Dan di sini terbukti simetris. Selanjutnya yaitu ruang hasil kali dalam vektor U ditambah vektor V, vektor W sama dengan ruang hasil kali dalam U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, U3 ditambah V3, W1, W2, W3 sama dengan 2 dikali U1 ditambah V1 dikali W1 ditambah U2 ditambah V2 dikali W2 ditambah 3 dikali U3 ditambah V3 dikali W3 sama dengan 2 kali U1 kali W1 ditambah 2 V1 dikali W1 ditambah U2 dikali W2 ditambah V2 dikali W2 ditambah 3 dikali U3 dikali W3 ditambah 3 dikali V3 dikali W3 sama dengan 2 dikali U1 dikali W1 ditambah U2 dikali W2 ditambah 3 dikali U3 dikali W3 ditambah 2 dikali V1 dikali W1 ditambah V2 dikali W2 ditambah 3 dikali V3 dikali W3 sama dengan ruang hasil kali dalam vektor U, vektor W ditambah ruang hasil kali dalam vektor V, vektor W. Di sini bisa dibuktikan bersifat aditivitas. Dan untuk contoh yang ketiga, untuk suatu K anggota dari R, yaitu ruang hasil kali dalam K vektor U, vektor V, di mana K adalah sembarang skalar sama dengan ruang hasil kali dalam K U1, K U2, K U3, V1, V2, V3 sama dengan 2 dikali K U1 dikali V1 ditambah K U2 dikali V2 ditambah 3 dikali K U3 dikali V3 sama dengan K dikali 2 dikali U1 dikali V1 ditambah K U2 dikali V2 ditambah K dikali 3 dikali U3 V3 sama dengan K ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V sama dengan ruang hasil kali dalam vektor U, K vektor V. Dan di sini mereka bisa dibuktikan bersifat homogenitas. Selanjutnya untuk ruang hasil kali dalam vektor U, vektor U sama dengan 2 kali U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah 3 kali U3 kuadrat. Jelas bahwa ruang hasil kali dalam vektor U, vektor U pangkat setengah lebih besar atau sama dengan 0 untuk setiap vektor U. Dan ruang hasil kali dalam vektor U, vektor U sama dengan 0 hanya jika vektor U sama dengan 0. Contoh 3 ditunjukkan bahwa ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V sama dengan U1 dikali V1 ditambah 2 dikali U2 dikali V2 dikurangi 3 dikali U1 dikali V1. Bukan merupakan hasil kali dalam. Dengan dijawab
Dan kita harus memperhatikan ruang hasil kali dalam vektor U, vektor U sama dengan 2 dikali U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat dikurangi 3 dikali U3 kuadrat. Pada saat 3 kali U3 kuadrat lebih besar dari U1 kuadrat ditambah 2 kali U2 kuadrat, maka ruang hasil kali dalam vektor U, vektor U lebih kecil atau sama dengan 0, yaitu tidak memenuhi sifat positivitas. Contoh keempat, diketahui ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V lebih besar. Ruang hasil kali dalam U, untuk ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V sama dengan AD plus CF, di mana vektor U sama dengan A, B, C, dan vektor V sama dengan D, E, F. Apakah ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V merupakan hasil kali dalam? Kita bisa menjawabnya, dan di sini jelaskan bahwa ruang hasil kali dalam vektor U, vektor U sama dengan A kuadrat plus C kuadrat lebih besar sama dengan 0. Misalkan, vektor U sama dengan 0, 2, 0 diperoleh ruang hasil kali dalam untuk vektor U, vektor U sama dengan 0, padahal ada vektor U tidak sama dengan 0. Aksioma terakhir tidak terpenuhi, jadi ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V sama dengan AD plus CF bukan merupakan hasil kali dalam. Nah, himpunan ortonormal. Himpunan ortonormal, sebuah himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam, dinamakan himpunan ortogonal jika semua pasangan vektor yang berbeda dalam himpunan tersebut adalah ortogonal atau saling tegak lurus. Himpunan ortonormal merupakan himpunan ortogonal yang setiap vektornya memiliki panjang atau normnya 1. Secara operasional, misalkan T sama dengan vektor C1, vektor C2 hingga vektor Cn pada suatu ruang hasil kali dalam, T dikatakan himpunan vektor ortogonal jika ruang hasil kali dalam vektor CI, vektor CJ sama dengan 0 untuk setiap I bukan J. Sedangkan T dikatakan himpunan vektor ortonormal jika untuk setiap I berlaku normnya atau panjangnya vektor CI sama dengan 1. Di sini saya akan melanjutkan tentang yang dijelaskan oleh Rizal Afandi di slide sebelumnya, dan di sini saya melanjutkan ke contoh 5. Yang pertama yaitu A sama dengan tutup kurung matriks 1 sama 0. Kemudian yang kedua yaitu min 1 sama 0 ditutup kurung. Nah, pada RHD Euclides di atas itu A merupakan bukan himpunan ortogonal. Kemudian yang kedua yaitu B sama dengan buka kurung, kemudian buka kurung lagi 1 0, kemudian tutup kurung, buka kurung, kemudian 0 min 1, kemudian ditutup kurung, kemudian tutup kurung besar. Di sini kita menemukan yaitu RHD Euclides yang B-nya merupakan himpunan ortonormal. Kemudian yang ketiga yaitu C sama dengan buka kurung 1 per akar 2, kemudian 1 per akar 2 ditutup kurung, buka kurung dulu, kemudian tutup kurung, kemudian buka kurung lagi,
min 1 per akar 2, kemudian 1 per akar 2 ditutup kurung, kemudian tutup kurung yang bagian besar. Nah, di sini RHD Euclid yang C-nya merupakan himpunan ortonormal. Kemudian di slide selanjutnya yaitu misalkan S itu sama dengan vektor V1, vektor V2, kemudian dilanjutkan hingga vektor Vn adalah basis ortonormal untuk RHD V jika vektor U adalah sembarang vektor pada V. Maka di sini vektor U sama dengan K1 dikali vektor V1 ditambah K2 dikali vektor V2, kemudian dilanjutkan diulang-ulang kemudian hingga bertemu bukan hingga bertemu ya, ini lebih tepatnya hingga pucuknya yaitu plus Kn. N ini inisial ya, jadi nggak berpatokan. Misalnya N-nya itu bisa 5, bisa 4, bisa 7, 100, 10, 9 gitu. Jadi N ini tidak fleksibel aja sih, bisa diganti-ganti. Nah, di sini yang terakhir yaitu Kn dikali vektor Vn. Nah, di bawah ini merupakan suatu I yang berlaku, yaitu hasil kali dalam vektor U, vektor Vi, yaitu sama dengan hasil kali dalam K1 dikali vektor V1 tambah K2 dikali vektor V2 tambah hingga yang di atas, yaitu yang di atas kan ada sebelum suatu I berlaku ini kan ada kayak rumus juga itu di atas, yang Kn kali V vektor Vn itu dimasukkan ke bawah. Jadi Kn dikali vektor Vn kemudian koma vektor Vi. Jadi vektor Vi itu bukan apa-apa ya, jadi yang dirubah itu cuma vektor U-nya. Yang dihasilkan di dalam itu vektor U-nya aja yang dirubah. Nah, di sini di bawah kita keluarkan K-nya, jadi kita keluarkan K-nya, kemudian dimasukkan V-nya. Nah, kemudian jadilah begini. K1 hasil kali dalam vektor V1, vektor Vi, kemudian K2 dikali hasil kali K2, kemudian dikali hasil kali dalam vektor V2, vektor Vi ditambah hingga K1 hasil kali dalam vektor Vi, vektor Vi ditambah hingga, ini hingga maksudnya, hingga Kn dikali hasil kali dalam vektor Vn, vektor Vi. Nah, di sini karena S merupakan himpunan ortonormal dan hasil kali dalam vektor Vi, vektor Vj itu sama dengan 0 untuk setiap, jadi di sini ada aturan yaitu untuk setiap I itu tidak boleh sama dengan J. Dan hasil kali dalam vektor Vi, vektor Vi itu sama dengan 1 untuk setiap I-nya. Sehingga untuk setiap I yang berlaku hasil kali dalam vektor U, vektor Vi sama dengan Ki. Nah, kombinasi linear tersebut menjadi vektor U sama dengan K1 kali vektor V1 ditambah K2 dikali vektor V2 ditambah hingga ditambah Kn dikali vektor Vn yang ditulis menjadi vektor U sama dengan hasil kali dalam vektor U, vektor V1 dikali vektor V1 ditambah vektor U di koma, vektor U koma, gitu maksudnya, maaf ya, vektor U, vektor V2 dikali vektor V2 hingga ditambah hasil kali dalam vektor U, vektor Vn dikali
vektor Vn. Nah, kemudian di slide selanjutnya yaitu contoh yang ke-6. Tentukan kombinasi linear dari vektor A sama dengan 1, 2 pada RHD Euclides berupa bidang yang dibangun. Vektor U sama dengan 1 per akar 2, 1 per akar 2, dan vektor V yang mana 1 per akar 2 min 1 per akar 2. Nah, di sini kita menjawabnya, yaitu yang pertama yang dicarikan adalah vektor A sama dengan 1. Tentukan kombinasi linear dari vektor A sama dengan 1, 2 itu ya. Jadi yang di awal itu vektor A. Kemudian kita masukkan rumus yang di sebelumnya, yaitu yang K1 kali vektor V1 plus K2 kali vektor V2 itu kita masukkan. Tapi di sini kita kan ini ada U sama V, jadi kita masukkan K1 kali U vektor U plus K2 K2 dikali vektor V, bukan K1 kali vektor U plus K2 kali vektor U2, bukan ya, ini beda. Jadi selanjutnya itu kita proses, yaitu vektor A sama dengan hasil kali dalam vektor A, vektor U dikali vektor U ditambah hasil kali dalam vektor A, vektor V dikali vektor V. Nah, di sini yang diketahui adalah vektor A-nya yaitu 1 sama 2. Terus kemudian di sini hasil kali dalam vektor A, vektor U itu ditulis ya, vektor A-nya itu 1, 2, vektor U-nya 1 per akar 2, 1 per akar 2, kemudian dikali vektor U, dan seterusnya. Ya, vektor U yang di luar itu dibiarin aja, gak apa-apa. Vektor U sama vektor V yang di luar hasil kali dalam, gak usah dirubah. Kemudian hasilnya itu vektor A sama dengan 1 per akar 2 dikali vektor U plus min 1 per akar 2 vektor V. Proses Gram-Schmidt. Proses Gram-Schmidt yaitu sebuah himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam yang dinamakan himpunan ortogonal jika semua pasangan vektor-vektor yang berada dalam himpunan tersebut ortogonal. Sebuah himpunan ortogonal yang setiap vektornya mempunyai norma 1 dinamakan ortonormal. Ortogonal dan ortonormal beda ya guys. Kemudian di sini kita proses. Ini prosesnya untuk menuju suatu ortonormal dari suatu RHD V menuju ortonormal bagi V. Itu ya, kita bisa lihat di suatu RHD V itu bentuknya itu kayak gini. S sama dengan vektor C1, vektor C2 hingga vektor Cn. Kemudian kita rubah ke basis ortonormal bagi V, yaitu V sama dengan vektor W1, vektor W2 hingga vektor Wn. Langkah-langkah yang pertama yaitu untuk menjadikan suatu RHD V menuju atau diubah ke ortonormal bagi V, yaitu yang pertama yaitu vektor W1 sama dengan vektor C1 dibagi. Nah, ini kan dibagi ya. Ini dibagi dengan panjang vektor C1. Kemudian di langkah kedua yaitu mengubah vektor C2 menuju vektor W2. Nah, di sini kita bisa lihat ke gambar sebentar ya, kita telah. Di sini kita akan menggunakan rumus yang di sebelahnya, yaitu vektor P1 sama dengan. Nah, di sini nih kita akan memproyeksikan dari W1 menuju vektor C2, yaitu yang sama dengan hasil kali dalam vektor C2, vektor W1 dikali vektor W1 dibagi dengan panjang vektor W1. Kemudian
yang hasilnya yaitu vektor C hasil kali dalam vektor C2, vektor W1 dikali vektor W1. Nah, di sini di bawahnya kan sama dengan vektor W2 sama dengan vektor C2 min hasil kali dalam vektor C2, vektor W1 dikali vektor W1 dibagi dengan panjang min dibagi dengan panjang vektor C2 dikali vektor C2, hasil kali dalam vektor C2, vektor W1 dikali vektor W2. Nah, di sini vektor satuan searah yang dimana diibaratkan dengan vektor Q1. Nah, vektor Q1 ini didapatkan dari vektor C2 min vektor V1 yang tertera ada di atas itu, yaitu vektor Q1 min vektor C2 min vektor V1. Ya, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nizar Abdurrahman. Terima kasih. Di sini saya melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu di langkah ketiga dari proses Gram-Schmidt. Nah, di langkah ketiga ini adalah vektor C3 ke vektor W3. Nah, pada di gambar tersebut adalah langkah ketiga dari proses Gram-Schmidt. Nah, kita lanjut ke contoh. Diketahui pada gambar tersebut B merupakan basis pada RHD exclusive di R3. Transformasikan basis tersebut menjadi basis ortogonal. Nah, di slide sebelumnya kan dijelaskan. Kita mulai dari langkah pertama. Nah, langkah pertama yaitu seperti itu. Vektor V1 sama dengan vektor U1 per panjang vektor U1 sama dengan 1,11 per akar 3 sama dengan matriks 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Lalu ke langkah kedua. Langkah kedua yaitu seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu vektor V2 sama dengan itu, sementara itu hasilnya gitu, karena itu sehingga mempunyai hasil yaitu vektor V2 sama dengan min 2 per akar 6, 1 per akar 6, 1 per akar 6. Lanjut ke langkah ketiga. Nanti langkah ketiga adalah langkah terakhir. Jadi dari yang tadi dihasilkan di langkah kedua, di langkah ketiga dari vektor V3 dengan sementara itu sehingga vektor V3 sama dengan 0 min 1 per akar 2, 1 per akar 2. Jadi hasilnya yaitu dalam kurung awal vektor V akar V1, vektor V2, vektor V3 sama dengan, nah, dari semua hasil dari langkah 1, langkah 2, dan langkah 3 itu semua merupakan basis ortogonal untuk ruang vektor R3 dengan hasil kali dalam Euclid. Nah, lanjut ke contoh ke-8. Diketahui bidang yang dibangun oleh seperti gambar tersebut merupakan sebuah ruang dari RHD Euclid di R3. Tentukan proyeksi ortogonal dari vektor U sama dengan 111 pada bidang tersebut. Nah, untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Marakam Aufar, NPM 1908 1010 154. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Ya, jawab ya. Diketahui vektor 1 sama dengan 101, vektor 2 sama dengan 011 merupakan basis bagi subruang pada ruang hasil kali dalam tersebut, karena himpunan vektor 1 dan vektor 2 selain membangun subruang pada
ruang hasil kali dalam himpunan tersebut juga saling bebas linear. Terlihat bahwa ia tidak saling berkelipatan. Langkah awal basis tersebut ialah basis ortonormal. Maka vektor W1 sama dengan vektor 1 per panjang vektor 1 sama dengan dalam kurung 101 per akar 1 kuadrat plus 0 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan 101 per akar 2 ya, sama dengan 1 per akar 2 0 1 per akar 2. Perhatikan bahwa ruang hasil kali dalam vektor 2 dan vektor W1 sama dengan 0 1 1 1 per akar 2 0 1 per akar 2 sama dengan 0 plus 0 plus 1 per akar 2 sama dengan 1 per akar 2. Sehingga vektor V2 maksud saya dan vektor W1 dikali vektor W1 sama dengan 1 per akar 2 dalam kurung 1 per akar 2 0 1 per akar 2 sama dengan 1 per akar 2 0 1 per akar 2. Lalu vektor V2 dikurangi ruang hasil kali dalam vektor V2 vektor W1 dikali vektor W1 sama dengan 0 1 1 dikurangi 1 per 2 0 1 per 2 sama dengan minus 1 per 2 1 1 per 2. Akibatnya panjang dari vektor V2 sama dengan maksud saya panjang dari vektor V2 dikurangi ruang hasil kali dalam vektor V2 vektor W1 dan vektor W1 sama dengan akar dari minus 1 per 2 akar 2 ditambah 1 per maksud saya akar dari minus 1 per 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 per 2 kuadrat sama dengan akar dari 1 per 4 plus 1 plus 1 per 4 sama dengan akar 6 per 4 sama dengan 1 per 2 akar 6. Akhirnya diperoleh vektor W2 sama dengan vektor V2 dikurangi RHD vektor V2 vektor W1 per panjang dari vektor V2 min RHD vektor V2 vektor W1 sama dengan minus 1 per 2 1 per 2 per 1 per 2 akar 6 sama dengan minus 1 per akar 6 2 per akar 6 1 per akar 6. Jadi basis ortonormal bagi bidang tersebut adalah 1 per akar 2 0 1 per akar 2 dan minus 1 per akar 6 2 per akar 6 1 per akar 6. Proyeksi ortogonal vektor U sama dengan 1 1 1. Pada bidang tersebut ialah proyeksi ortogonal vektor U sama dengan ruang hasil kali dalam vektor U, vektor W1 ditambah ruang hasil kali dalam vektor U, vektor W2. Perhatikan bahwa ruang hasil kali dalam vektor U, vektor W1 sama dengan 1 1 1 1 per akar 2 0 1 per akar 2 sama dengan 1 per akar 2 plus 0 plus 1 per akar 2 sama dengan 2 per akar 2 sama dengan akar 2. Sementara itu untuk ruang hasil kali dalam vektor U vektor W2 sama dengan 1 1 1 min 1 per akar 6 2 per akar 6 1 per akar 6 sama dengan minus 1 per akar 6 ditambah 2 per akar 6 ditambah 1 per akar 6 sama dengan 2 per akar 6. Dengan demikian proyeksi ortogonal vektor U sama dengan ruang hasil kali dalam vektor U,
vektor W1, vektor W1 ditambah vektor U, vektor W2 sama dengan 1, 0, 1 ditambah minus 1/3, 2/3, 1/3 sama dengan 2/3, 2/3, 4/3. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.